Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free sweat. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro. Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, seperti yang kita lihat ya, selama kurang lebih 2 hari ini ya dari hari Jumat, Senin ya, gold ini pergerakannya sangat-sangat volatil ya teman-teman ya. Terus kalau kita lihat dari hari Jumat pun dia naik dari 473 turun ke 412 gitu. Kemudian sideways lalu naik lagi di hari Seninnya dari kurang lebih di level harga berapa nih? 422 ya, naik ke 459 atau 58 di sini ya. Turun langsung ke 365. Ini sekarang posisi masih naik lagi teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang posisinya dia punya 2 kali ya bantingan ya yang memang cukup signifikan ya. Yang paling parah itu yang kemarin teman-teman ya, itu sampai kurang lebih minusnya itu 3% teman-teman di sini. Kayak di sini minus 3%. Dan kalau saya perhatikan ya, memang sentimennya sebenarnya untuk gold ini sendiri itu masih positif gitu. Kenapa? Karena posisinya itu yang pertama kalau kita lihat dari BOJ ya, dia itu naikin suku bunga. Dan otomatis orang-orang yang selama ini membuang atau bahasa itu nggak beli yen ya, akhirnya sekarang beralih lagi untuk membeli yen. Yaitu salah satu penyebabnya juga ya. Kemudian dolar dibuang nih gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sisi lain dari masa kepemimpinan nanti ya, dari si Trump atau Harris itu masih belum jelas juga. Lalu the Fed dinilai agak lambat ya, atau tertinggal langkahnya dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi inflasi teman-teman gitu. Jadi si Amerika ini juga bisa dikatakan hampir memasukin lagi jurang resesi ya kan. Masih tanda tanya gitu, cuma memang sudah ada mulai ada jadi hot news nih gitu teman-teman, yang memang bisa kita lihat di berita-berita ya, terutama di Twitter gitu ya teman-teman ya. Nah lalu kalau kita lihat juga kenapa sih ya semua itu hancur gitu. Kemarin BTC turun 18%. Oke. Kemarin BTC turun 18%, terus GBP USD juga kemarin hajar atas bawah ya kan. Lalu untuk euro juga sama, karena kemarin DXY hampir turun sekitar 60 sampai 70 ya, 70%, 0,7% ya kan. Euro itu kemarin dia naik hampir 0,7% juga teman-teman gitu. Sedangkan untuk oil ya, silver, kemudian indeks ya Asia, Europe, Amerika itu, dan itu sudah saya share ya di channel Telegram Jurnal Trading ID nih gitu. Nah ini yang kemarin ya tanggal 5. Jadi Nikkei ya itu turun minus 12%. Terus Korea yaitu minus 8%, terus untuk Singapura itu minus 4,2, Indonesia minus 3,4, Shanghai itu minus 1,5. Lalu untuk Europe ya, yang pertama FTSE-nya yaitu minus 2% gitu ya teman-teman. Dan untuk Amerika DJI minus 2,6 ya. Dan yang paling parah ini Isaac-nya dia itu minus 3,43% gitu. Jadi bantingannya luar biasa. Ini Isaac kita setahu saya udah 19 ribuan ya, 19 ribu sekarang baliknya ke 16 ribuan teman-teman. Ya ini juga beberapa rangkuman ya. Kalau kalian mau tambahkan lagi nih, kalian boleh tambahkan di kolom komentar ya teman-teman gitu. Jadi ada Buffett ya. Saya Warren Buffett ini dia juga udah mulai ada info itu dari hari Sabtu ya. Saya dapat info juga dari salah satu member Jurnal Trading ID Academy ya. Jadi memang beliau memberikan informasi di dalam grup ya, grup diskusi ya. Grup diskusi ini kalau misalnya Warren Buffett ini sebenarnya sudah ada menginfokan ya, ini itu kalau dia tuh udah mulai menjual saham-saham Apple-nya sebesar 50% gitu teman-teman, dan memegang cash ya gitu. Nah kenaikan suku bunga BOJ, ketidakpastian politik Trump atau Harris ya kan. Terus dari geopolitik di sini ada perang Israel-Iran yang akan terjadi di Timur Tengah, dan ini masih possible, maksudnya masih possible dan masih tanda tanya apakah itu akan terjadi atau tidak teman-teman gitu. Dan yang pertama itu, poin pertama adalah ketakutan resesi gitu. Ya seperti yang kita tahu juga di poin ketiga ini meledaknya gelembung teknologi AI, di mana teknologi AI ini kan digandang-gandang sebagai salah satu
superkomputer yang akan menggantikan pekerjaan manusia ke depannya gitu. Nah ini ternyata ada waktunya juga, ternyata dia bisa meledak juga teman-teman ya. Akhirnya dia turun gitu, anjlok ya gitu. Dan kemudian kalau kita lihat juga memang market ya dari si forex ini, atau nggak cuma forex ya, untuk global ya, secara global kalau saya katakan ini belum stabil gitu ya, ini belum stabil. Jadi saran saya kalau kita mau trade pun ya harus hati-hati gitu. Kayak kemarin saya baru masuk buy ya gold ya, itu padahal menurut saya udah level yang cukup rendah gitu. Itu kurang lebih di 2800 ya, apa 2300-an gitu, saya lupa deh, pokoknya antara zona satu ini atau zona yang ini gitu. Nah itu masih dilibas juga sama dia gitu teman-teman. Jadi ya udahlah gitu, maksudnya kayak oke, kita stop dulu ya, saya ada katakan juga kita stop trade dulu ya, kita akan lanjutkan untuk hari ini gitu teman-teman. Dan hari ini pun saya belum melihat ada setup yang oke ya dari market, karena posisi market juga masih sideway atau akumulasi ya di range harga 2496 ya, 2396 sampai tertinggi itu di 2416 gitu teman-teman. Kemudian kalau kita lihat juga yang pertama itu saya mau bahas untuk, sebenarnya kita nggak ada news ya, tapi kita mau bahas OI data gitu di sini. Oke, jadi ini untuk OI data ya, ini OI data sudah update sih. Nah, kita coba intip-intip OI data dulu deh gitu. Intip-intip OI data dulu. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Oke, ini OI data untuk 0 DTE. Jadi kita cek dulu ya. Cek dulu untuk hari ini itu di open di mana. Hari ini dia open di 2411 ya, poin 39. Berarti ini harusnya kita ambil di 2410 teman-teman. Gitu 2410. Oke, 2410 berarti di sini teman-teman. Nah, ini ya. 2410 berarti di bawah 2410, otomatis ini ada 2400, oke. 2400, kemudian 2350. Lalu ada 2380, 2375, dan ada lagi itu sebenarnya ini udah 375 udah worst case-nya dia ya. Maksudnya penurunan terendah dia, tapi kalau kita mau ambil lagi memang dia masih bisa ngincar ke 2350 nih. Ini kan jeblok nih ya, kayak 28, 13, 12, 22 gitu, ini ada 35, jadi masih potensi ditarik magnetnya ke sini teman-teman ya, ke 250 ini, 350. Nah di atas 2410 di sini kita lihat ada 2420 ya kan, 2430, 2425, ini ada multiple resisten untuk si gold itu sendiri ya, dimana 2420 itu lebih potensi untuk dicapai sama gold ya. Lalu ada di 2460. Oke, berarti dia butuh momentum nih dari 2435 sampai 55, dia butuh momentum untuk bisa tembus ya sampai ke 460. Lalu di atas 460 itu dia ada lagi di 480 sampai 485 gitu teman-teman. Ya ini ya. Ini kenaikannya untuk gold itu sendiri gitu teman-teman. Jadi overall sih kalau kita lihat dari OI ya, untuk hari ini sih masih oke, bullish ya gitu. Tapi ya let's see ini bagaimana, soalnya memang gejolak ya di dalam market untuk mulai dari Jumat kemarin ya, Senin dan hari ini itu belum pasti teman-teman gitu. Ya walaupun ini kita lihat oh ya nggak ada news nih gitu, tapi gejolak di market tuh masih tetap volatility tinggi gitu. Kenapa? Ini OI data clear ya. Karena kalau kita lihat dari bagiannya si CPR ya, nah ini kalau kita pantau nih kayak hari biasa ya kan, ini hari Rabu ya kemarin, ini Kamis kemarin dia besar nih ya kan. Nah sekarang ini besar nih, itu menunjukkan kalau pergerakan dia itu cenderung untuk sideway gitu teman-teman, ini sideway. Lalu ini di hari Jumat kecil banget gitu kan, kecil banget nih, kelihatan nggak? Nah tapi pergerakannya kita lihat dia nggak sideway, dia naik turunnya galak gitu ya teman-teman ya gitu. Nah untuk yang kemarin juga sama di sini ya kan, kecil juga ya, small ya. Nah ini naik turunnya juga luar biasa, dan hari ini dia kecil juga nih. Nah ini kecil juga, dan ini potensi akan memberikan tingkat volatilitas yang tinggi teman-teman. Jadi itu sebenarnya fungsi dari indikator CPR ini yang saya pakai ya, itu untuk mengukur tingkat volatilitas harga pasar aja gitu, nggak yang gimana banget kok gitu ya teman-teman ya. Apakah ini bisa dipakai acuan 100% ya sebagai untuk maksudnya lihat ya, kalau
ini tuh udah pasti naik volatilitas tinggi atau enggak ya, tetap nggak 100%, namanya itu indikator gitu kan teman-teman ya. Cuma memang dengan menggunakan atau memanfaatkan indikator ini, itu kita punya pandangan gitu ke depannya, oh ini gimana, itu gimana, dan harus bersikap bagaimana gitu teman-teman. Jadi kita punya primary plan ya, dan juga backup plan ya, ketika kita mau masuk ke dalam pasar itu sendiri teman-teman gitu. Oke, karena kalau dari CPA sih masih kecil ya, jadi masih potensi untuk adalah apa kayak apa ya bahasanya, kayak volatilitasnya tinggi gitu. Nah ini untuk CPA level, kalau kita lihat itu ada di level harga kurang lebih 2411 gitu teman-teman, di harga opennya dia gitu. Jadi kalau untuk hari ini ya, untuk hari ini di atas VPR ya, dia masih potensi untuk naik, dan kenaikannya itu masih tertahan di area resisten di sini. Nah ini resisten nih di 2000 berapa 2416 sampai 2421, ini resisten zone dia, karena ini adalah breakout zone ya, ini breakout zone gitu teman-teman. Ini kan support ya, ini dia breakout, nah ini jadi resistennya dia gitu. Nah sebenarnya kalau kita mau ikut TA ya, technical analysis ya, selama dari bawah ya, jadi selama di bawah 2416 sampai 2420 itu dia masih turun gitu, masih turun. Targetnya di mana bang? Targetnya bisa ke yang tadi kita sebutin ya, 2350, 2370 sama 2380-an tadi ya teman-teman gitu. Nah ini target-targetnya dia. Ini kalau kita lihat pun perendah masih bisa ke 2370 ke sini teman-teman, selama dia berada di bawah 23 berapa tadi, 2320 ya, 2420 gitu. Kalau di atas 2420 ya untuk hari ini dia menaik lagi nih ya, berarti kan di atas harga opennya juga tuh ya, di atas harga opennya juga. Itu targetnya di mana? 2436 ya, 2431, lalu bisa naik lagi tinggi ke level harga 2450 sampai 2457 gitu. Nah kalau kalian lihat sebenarnya kemarin juga kita ada bahas untuk area Fibo di video weekly ya kan, cuma sayang banget nih saya nggak dapat di area Fibo ini gitu ya, nggak dapat sell gitu, jadi kelewat selnya, saya cuma dapat buy, ternyata belum rezeki gitu ya, nggak apa-apa, yang penting kan kita tetap membatasi resiko gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk kalian yang ada dapat sell di area sini, kan saya bilang jangan ngambil di sini ya, ini nggak bagus areanya gitu. Nah kalian boleh nih maksudnya kalian harusnya maksudnya ke area yang saya rekomendasiin di sini, zona Fibo 1, dan nanti yang kedua itu di sini di bearish engulfing gitu teman-teman. Jadi congrats untuk kalian yang dapat ya, karena itu berarti udah rezeki untuk kalian gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Oke, kita lihat lagi. Ini sih dia masih belum ada pergerakan yang gimana banget ya gitu. Ini masih jadi support zone dia ya, support zone. Ini kalau kita ambil di 30 ya, 30 menit kelihatan banget tuh ya, ini support zone dia, tektokannya dia gitu. Tapi overall sih kalau saya lihat di sini memang secara volume ya, coba kita cek volumenya, ini masih imbang gitu, masih ngimbangin, jadi belum ada yang signifikan atau belum ada yang mendominasi ya. Sebenarnya kalau kita lihat ada yang mendominasi, kayak pihak buyer ini mendominasi ya kan, lumayan gitu kan gitu teman-teman, tapi sellernya juga bisa berusaha untuk ngebales gitu. Nah itulah yang saya maksud dengan masih ngimbang gitu, ngimbangin, belum yang benar-benar mendominasi suatu pihak gitu teman-teman. Nah kalau kita pantau lagi untuk daily ya, nah dari daily ini sendiri ya sebenarnya kemarin itu kan di 2360. Nah ini 2360 berarti sekarang terendahnya itu di 2366 sebagai supportnya. Nah ini kita ketahan di supportnya sebenarnya 2403 gitu, tertahan di support, dan memang jika hari ini dia bisa closing di bawah support ini, maka next day ya, nanti di Rabu dia bisa turun lagi ke 2383 sampai ke 2366 atau bahkan 2350 kembali gitu teman-teman. Kalau misalkan dia berhasil closing di atas 2410 ya minimal gitu untuk intraday, dia bisa naik lagi ke 2433 ya, 2433 sampai ke 2450 kembali gitu teman-teman. Oke, nah itu untuk gold hari ini gitu. Sebenarnya kalau hari ini nggak ada news sih gitu, cuma memang kita harus banyak prepare skenario aja. Dan untuk kalian yang mau trading pun ya sebenarnya boleh aja trading ya, boleh,
Tapi pastikan kalian punya double confirmation yang cukup aman untuk diambil dan reasonnya kuat gitu. Why I must entry di sini gitu. Saya harus entry sell di sini atau saya harus entry buy di sini. Kenapa gitu. Terus kalian tentuin dulu nih exit point di mana. Jadi setelah menentukan entry point, kalian tentukan exit point. Baru kalian tentukan TP point gitu. Jangan dibalik. Ya jangan entry dulu, TP baru exit. Nanti yang ada kalian bingung mau gimana. Tapi kalau kalian udah nentuin entry point, tentukan SL point, ya exit point, baru tentukan TP pointnya mau di mana gitu. Karena kalau TP itu ya bebas gitu, mau di mana aja gitu. Tapi kalau SL itu nggak boleh bebas gitu, nggak boleh ngikut market gitu. Tapi kalau TP ya boleh, kalian silakan ikut market. Jika dirasa udah cukup ya silakan tag gitu. Tapi kalau SL itu tidak bisa toleransi gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu dulu sih yang saya sampaikan ya. Nanti mungkin kita akan update lagi di TikTok ya. Karena saya suka update di TikTok, enak gitu ya. Untuk tinggal rekam gitu. Makanya untuk GU sama Euro ya, nanti akan saya update di TikTok Juno Trading ID. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.